Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Wildan Mauludi, NIM 19020067 dari FSB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Pengelolaan Pencemaran Industri. 1. Pengertian pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 yaitu salah satu rangkaian kegiatan di dalamnya mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan hasil pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan. 2. Karakteristik dan kategori limbah B3. Karakteristik limbah B3 berdasarkan PP nomor 101 tahun 2014, yaitu mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Kategori limbah B3 selanjutnya terdiri 2 kategori, yaitu 1. Kategori 1 limbah yang memiliki dampak akut atau cepat atau tiba-tiba. 2. Kategori 2 yaitu limbah yang memiliki efek tidak akut. Nomor 3. Fasilitas penyimpanan limbah B3. Pasal 15 fasilitas penyimpanan limbah B3, pasal 13 huruf B yaitu bangunan, tangki atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah, waste impoundment, fasilitas penyimpanan pada ayat 1 huruf A, B, C, F, yaitu limbah B3 kategori 1, limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik, limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum. Nomor 4. Fasilitas penimbunan limbah B3, sumur injeksi, backfilling, dan pentailing sesuai IPTEK. 5. Metode pengolahan limbah B3. 1. Metode biologis untuk metode organik. 2. Metode termal untuk pembakaran menggunakan suhu tinggi. 3. Metode kimia oksidasi dan reduksi penukaran ion, pengendapan kimia dan netralisasi. 4. Metode fisik di atas kemampuan bentuk molekul kimia. 6. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu. 1. Kategori dari sumber tidak spesifik, 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. 2. Dari sumber spesifik, 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. 3. Kategori 3, 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. 7. Jenis penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. 1. Memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain. Konstruksi bangunan lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan. Konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. 2. Diberi jarak dengan bangunan lain paling sedikit 6 meter. Lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap. Konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosif dan api. 8. Penyimpanan limbah B3 dan jumlah B3. 90 hari limbah B3 kategori 1 dan limbah B3 kategori 2 ini termasuk dengan berat 50 kg 180 hari. Limbah B3 kategori 1 termasuk dan limbah B3 kategori 2 tidak termasuk.
365 hari limbah B3 kategori 1 ini tidak termasuk dan kategori 2 yang termasuk hanya sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. Beratnya kurang dari 50 kg. 365 hari kategori 1 tidak termasuk, dan yang termasuk hanya kategori 2 sumber spesifik khusus, jumlah berat tidak ditentukan. Sembilan, pemanfaatan limbah B3. 1. Oli bekas dari bengkel, manfaatnya untuk bahan bakar. 2. Karbon aktif atau pupuk dari pupuk, pemanfaatannya untuk bahan campuran pada beton ringan. 3. Katalis bekas dari petrokimia, manfaatnya untuk bahan pengisi paving block. 4. Logam dari elektronik, manfaatnya untuk recovery logam berharga. 10. Fasilitas pengangkutan limbah B3. Pengangkutan laut menggunakan kapal dengan ketentuan Undang-Undang Pelayaran. Menggunakan kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal. Pengangkutan darat dengan ketentuan mengemas B3 dan limbah B3 sesuai sifat atau mobil. Pengangkutan udara dengan ketentuan Undang-Undang Penerbangan, pemilik agen ekspedisi mengirim barang yang khusus. Ini contoh pengangkutan fasilitas limbah B3. Sumber referensi yang saya cantumkan ini berdasarkan PMLHK nomor 6 tahun 2021, PMLHK nomor 14 tahun 2002, dan Permen nomor 6 tahun 2021. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.